kedepannya ya siswa-siswi ya lulusan dari SMP ini bisa menjadi orang hebat, bisa menggantikan kami di sini. Ya, jadi mereka bisa menjadi motivator juga nanti untuk adik-adiknya, generasi selanjutnya bahwa mereka juga bisa. Saya bersekolah di sini karena saya tahu orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya ke tempat yang luar atau kota. Cita-cita saya ingin menjadi DPR. Matahari pagi baru saja menyapa dengan sinarnya yang hangat. Aktivitas warga juga baru dimulai. Ada yang ke pasar, ada yang berladang. Anak-anak pergi ke sekolah. Inilah pemandangan umum sehari-hari yang bisa kita saksikan di wilayah perbatasan. Jagoi Babang merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Ibu kota kecamatan memang sudah mulai bersolek dengan pembangunan infrastruktur jalan. Akan tetapi, beberapa desa sepanjang garis sempadan masih sulit dijangkau. Di antara populasi penduduk yang ada, sebagian besarnya merupakan generasi muda usia sekolah. Generasi muda yang masih banyak mimpi. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang ada, bukanlah persoalan yang mudah bagi anak-anak di perbatasan ini. Banyak hambatan yang harus mereka hadapi. Sarana yang serba kurang memadai, lokasi yang jauh, sampai kekurangan guru. Desa Sentabeng jaraknya 8 km dari kota kecamatan. Tetapi, untuk menuju desa yang bersebelahan dengan kampung Stas, wilayah Sarawak, Malaysia ini tidak mudah. Satu-satunya jalan darat yang menghubungkan dengan kecamatan adalah jalan perkebunan sawit. Dalam kondisi seperti inilah, beberapa anak yang ingin meraih pendidikan lebih tinggi harus berjuang melawan keterbatasan yang ada. Untuk harapan Bapak Presiden, Pak Jokowi, untuk jalan dari sini ke Taki harus diperbaiki lagi, karena kami mau ke sekolah sana susah untuk berkendara karena di sini, untuk berjalan karena di sini tidak ada kendaraan.
Saya berasal dari kampung Sentabeng. Terus saya sekolah di Jagoi, ngekos karena jalannya sangat jauh, bisa menempuh jarak 3 jam karena jalannya rusak dan melewati lahan-lahan perkebunan sawit. Saya berharap bagi pemerintah untuk membangun jalan di Sentabeng supaya kami mengendarai cepat dan supaya kami tidak ngekos lagi. Potret pendidikan di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal, seperti di daerah perbatasan selalu menampakkan wajah yang memperhatinkan. Untuk di satu desa, ini desa Sikida, di sekolahnya ada 3 sekolah, 4 sekolah, yaitu di Sijaro, kemudian di Belida, Kindau, dan Sentabeng. Dan untuk di Sentabeng hanya ada 1 SD, ini, dan kalau di tamat SD paksa melanjutkan ke SMP ke Sungai Take dengan menempuh jarak sekitar 15 kilo ataupun 16 kilo dari sini. Mungkin kalau untuk pesan untuk yang pendidikan atau Menteri Pendidikan, pesannya satu, tolong perhatikanlah sekolah-sekolah yang ada di perbatasan dan jangan mematok peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan di daerah perbatasan. Cuma itu saja. Dengan pendidikan, manusia berupaya untuk melepaskan ketertindasan dan meraih kehidupan yang lebih baik. Akankah upaya ini terwujud jika ternyata dalam proses pendidikan itu sendiri penuh dengan keterbatasan dan ketidaklayakan, baik sarana maupun prasarananya? Inilah potret pendidikan di wilayah tapal batas pada umumnya. Matahari sudah tergelincir ke barat. Kami siap-siap menyusuri Sungai Kumba dan Seibiang menuju Dusun Bumbung, Desa Bengkawan, Kecamatan Seluas. Beruntung, sungai sedang pasang, sehingga perahu motor bisa melaju dengan cepat. Pak Kasmayadi mengemudikan perahu motor bermesin 15 PK dengan kecepatan penuh. Pak Kas, panggilan akrab Pak Kasmayadi, adalah seorang guru di perbatasan yang setiap saat memang harus menggunakan perahu motor untuk keperluan ke kota kecamatan. Dan hari ini kami menumpang perahu motor beliau untuk melihat sekolah, tempat Pak Kas mengajar. Dusun Bumbung merupakan dusun terujung di Kecamatan Seluas, kecamatan penyangga wilayah perbatasan. Jaraknya 18 km dari kota Kecamatan Seluas. Hujan yang cukup deras sempat turun dan mengguyur kami di perahu perjalanan. Jarak 18 km kami tempuh dalam waktu 1 jam 45 menit. Tapi bila air surut, biasanya pada pertengahan tahun, jarak yang hanya 18 km ini harus ditempuh hingga 5 jam. Wow! 2 jam perjalanan, 2 jam lebih, baru sampai Bumbung. Iya, pagi.
Di Dusun Bumbung, selain ada sekolah dasar, juga terdapat SMP negeri. Seperti sekolah di perbatasan pada umumnya, selain terbatas prasarana dan sarana pendidikan, di sini juga kekurangan guru pengajar. Di tengah keterbatasan, ternyata semangat belajar anak-anak perbatasan ini sangat membanggakan. Mereka tak mau ketinggalan dengan kawan-kawan mereka yang ada di kota. Seperti pada malam ini, kami melihat sendiri betapa keterbatasan aliran listrik yang sering hidup mati tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk belajar bersama. Beberapa anak murid yang berasal dari desa yang jauh dititipkan oleh orang tuanya di asrama sekolah atau di rumah-rumah kerabatnya di Bumbung ini. Di asrama anak-anak biasanya mengulang kembali pelajaran dari guru pembimbing yang juga tinggal di asrama. Malam sudah semakin larut, anak-anak ini harus menyiapkan energinya kembali untuk menerima pelajaran. Udah dulu ya belajarnya malamnya, besok kita lanjutkan lagi ya. Embun masih basah. Satu persatu anak-anak mulai berdatangan menuju sekolah. Anak-anak ini datang dari dusun atau desa seberang yang jarak terdekatnya setengah jam perjalanan kaki. Sebagian besarnya datang dari tempat yang lebih jauh. Bagi anak-anak ini, jadwal masuk sekolah bukanlah harga mati. Mengingat sulitnya medan dan jarak antara tempat tinggal mereka dengan sekolah. Hanya dengan sendal jepit atau bertelanjang kaki, mereka menembus jalan setapak dan menyeberang sungai di pagi hari demi mencapai sebuah mimpi dengan cita-cita yang beraneka. SD Negeri Bumbung kondisinya memprihatinkan. Secara fisik, gedung sekolah boleh dibilang tak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Betapa tidak, atap yang bocor, dinding bolong-bolong, yang lebih menakjubkan adalah bangku yang digunakan masih berlabel Inpres tahun 1986-1987. Artinya, masih sisa-sisa pembangunan masa Orde Baru. Sudah lebih seperempat abad yang lalu belum tergantikan. Sekali lagi tanpa sadar, mulut pun bergumam,
Wow, memang ada penambahan bangunan gedung baru. Akan tetapi, kondisi bangunan baru justru tidak lebih baik dari bangunan yang lama. Karena kualitas buruk saat ini sudah hancur. Melihat lokasi yang tak jauh dari bantaran sungai, SD Negeri 02 Bumbung ini juga sering dilanda banjir di musim penghujan. Yang menarik pada guru di sini ternyata masih satu keluarga. Selain Pak Kasmayadi, yang sudah 30 tahun mengabdi di SD Negeri Bumbung, masih ada Ibu Lucia Sugiharti, istri Pak Kas, yang menjadi kepala sekolah. Anak, ponakan, dan ipar, ini tentu saja bukan persoalan nepotisme, melainkan karena tuntutan kondisi di lapangan. Banyak guru yang SK penempatannya di sini, tetapi tidak pernah hadir di lokasi penempatan. Siswa-siswi berjumlah semuanya 45 orang, Pak. Jadi siswanya 23, siswi 22. Kelas 1 11 orang, Pak. Kelas 2 13 orang. Kelas 3 6 orang, kelas 4 6 orang, kelas 5 6 orang, kelas 6 3 orang. Dengan adanya dana BOS kan, jadi sesen pun anak-anak tidak pernah bayar. Kami pun tidak pernah mungut sesen pun gitu, Pak. Dan Bapak bisa lihat sendiri, sekolahnya pakai telapak kaki ayam, jadi semua lepas sendal. Harapan kami semoga pemerintah terus memperhatikan kami yang berada di pedalaman. Potret pendidikan di perbatasan sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kota-kota besar. Jika di kota, murid-murid berebut sekolah. Di perbatasan, ruang-ruang kelas menunggu murid. SD Negeri 02 Bumbung saat ini menampung hanya 45 siswa didik yang duduk dari kelas 1 hingga kelas 6. Jumlah siswa boleh jadi kurang, akan tetapi semangat anak-anak ini amat berlebih. Saya berangkat ke sekolah, berjalan kaki melewati jembatan gantung. Jembatan gantung kami sudah mau putus. Cuman satu-satunya jembatan gantung kami ini untuk menyeberangi sungai, pergi ke sekolah. Jembatan kami ini sudah mau rusak. Kami takut jembatan ini mau putus. Persoalan pendidikan di daerah perbatasan sungguh pelik, terutama yang menyangkut ketersediaan tenaga pengajar atau guru. Banyak guru yang enggan untuk mengajar di daerah perbatasan, yang notaben merupakan daerah terpencil dan tertinggal. Seringkali mereka hanya bertahan selama beberapa tahun saja. Setelah itu kemudian mengajukan pindah dengan berbagai macam alasan. Tak jauh beda dengan keadaan siswa-siswinya. Menjadi guru di wilayah perbatasan
tentu saja harus memiliki semangat dan mental baja. Menjadi guru di perbatasan dituntut kreatif, sehingga keterbatasan sarana pendidikan bukan lagi hambatan, melainkan tantangan yang harus dihadapi. Dalam kamus mereka, tak ada kata mengeluh. Yang ada bekerja ikhlas tanpa banyak menuntut untuk mencetak generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kita harus bersatu. Dan suku apapun juga, agama apapun juga, walaupun bahasa daerahnya beda-beda, tapi kita harus tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke kita tetap harus satu, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Di sini kan Pak, sekolah-sekolah pendukung itu dari SD ada 4 SD. Ada 4 SD yang mana SD yang paling dekat dengan SMP ini hanya di Bumbung. Terus yang ketiganya itu berasal dari atas semua. Dari atas daerah gunung. Jarak berapa sampai ke SMP? Ada yang 3 kilo, ada 4 kilo, ya ada yang 5 kilo jarak dari SMP ini. Jadi itu yang membuat mereka ya tidak mungkin untuk PP. Jadi mereka harus tinggal di asrama. Ya kami sarankan untuk tinggal di asrama. Dan kami juga sarankan kalau pulang itu hanya pada hari Sabtu dan hari libur saja. Ya kalau sukanya pertama itu ya kita dari segi masyarakatnya, dari siswanya, itu yang membuat kita suka. Mereka kalau masyarakat itu antusias, ya. Jadi mereka memberikan dukungan yang betul-betul mendukung, ya. Kalau dari siswanya, dari semangat siswanya, itu yang menambah semangat kita. Saya saja kalau bangun tidur itu jam 7 kadang kan sudah lonceng, baru saya udah bersiap-siap. Kadang sempat nggak mandi itu masuk gitu. Karena ya dukanya ya pertama hidup dalam kegelapan, ya, tidak ada listrik. Terus kedua komunikasi susah, untuk kita telepon keluarga apa itu harus cari sinyal dulu, naik ke atas pohon, naik ke genteng mungkin. Sudah pernah saya coba. Perhatian pemerintah. Ada pendapat menyebutkan, untuk menghasilkan pendidikan bermutu di daerah perbatasan negara tak bisa sekedar menerapkan kurikulum nasional. Pendidikan di daerah perbatasan harus diperkaya dengan aspek-aspek kompetensi yang sesuai karakteristik masyarakat daerah perbatasan. Jika melihat realita di lapangan, jangankan berharap mutu. Dengan kondisi yang ada, bisa memenuhi materi ajar saja sudah bagus. Ketiadaan prasarana jalan yang memadai secara tidak langsung berimbas pada kelancaran proses belajar mengajar di perbatasan. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah pada jumlah anak perbatasan yang putus sekolah yang terbilang cukup banyak. Sekitar 5-10% anak usia pendidikan dasar di perbatasan mengalami putus sekolah. Selain soal keterbatasan sarana sekolah, ternyata ada faktor lain yang menjadi penyebab anak-anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu godaan untuk mencari ringgit di negeri tetangga. Masih banyak anak-anak di perbatasan yang harus berjuang secara fisik maupun finansial untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Pergi, pulang ke sekolah merupakan perjuangan tersendiri bagi mereka. Saya dari Subujit Desa Liboy. Saya memutuskan bahwa saya sekolah sini karena jalannya jauh, sekitar 3 jam kali.
Saya berjalan selama 3 jam untuk menuju sekolah ini. Saya memutuskan untuk tinggal di pondok atau di rumah warga sekitar sini. Semakin semangat untuk belajar karena saya ingin mencapai cita-cita saya. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Cita-cita saya menjadi guru. Kami ingin di sini diperhatikan pemerintah. Kami ingin jalan kami maju supaya ada angkutan yang antar kami ke sekolah. Sehingga kami bisa bersekolah lebih bagus. Tidak mundur, tidak menyerah. Kami harus terus maju karena kami bangsa Indonesia yang merdeka. Cita-cita saya ingin menjadi DPR. Mimpi-mimpi anak perbatasan ini patut diperjuangkan agar mereka bisa menjenguk cakrawala yang luas dan mewujudkan cita-citanya.